Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim PPL SMPN 3 Malang akan mempresentasikan bagaimana profesionalisme seorang guru di era Society 5.0. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Prima Adi Kurniawan dan pada presentasi kali ini juga didampingi oleh teman-teman saya, ada Pak Diki, Pak Sofi, Pak Adrian, Bu Esti, dan Pak Dharma. Nah, kita langsung bahas aja, apa sih itu era Society 5.0? Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus mengenali dulu apa itu society. Society dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah masyarakat. Nah, masyarakat sendiri artinya adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu. Baik itu tradisinya atau hukumnya, yang pada intinya adalah di dalamnya melakukan sebuah interaksi antara individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut dan melahirkan sebuah kebudayaan baru. Nah, dalam perkembangan kehidupan masyarakat di dunia ini, kita sudah mengalami beberapa fase society, di mana yang pertama kali kita mengalami society 1.0, di mana pada masa ini kehidupan manusia itu identik dengan berburu untuk memenuhi kehidupannya. Masyarakat berkumpul, melakukan pemburuan, dan kemudian disantap bersama makanan hasil perburuan itu. Nah, kemudian society berkembang lagi menjadi 2.0, di mana ciri khasnya adalah pada era ini masyarakat sudah menciptakan sebuah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan sebagai masyarakat yang agraris, di mana lebih kepada di bidang pertanian untuk mencukupi sebuah kebutuhannya. Nah, kemudian juga berkembang lagi menuju 3.0, di mana masyarakat mengenal namanya industri, di mana hasil-hasil yang didapatkan ini hanya bukan hasil kekayaan yang dari alam aja, namun sudah diolah untuk digunakan menjadi bahan jadi dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian di era tersebut berkembang lagi. Setelah mengalami era industri, kita berkembang menjadi era society 4.0, di mana perkembangan ini cukup signifikan, di mana teknologi informasi berkembang begitu pesat dan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Jadi bukan lagi di era ini kebutuhan terkait industri itu disokong oleh pekerjaan dari manusia saja, tapi sudah memanfaatkan teknologi-teknologi yang sangat membantu dalam pekerjaan manusia. Nah, saat ini kita sudah memasuki era Society 5.0, di mana era Society 5.0 ini mengusung visi sebuah masyarakat yang sepenuhnya terhubung secara digital, di mana teknologi informasi, kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan big data menjadi komponen-komponen utama dalam kehidupan sehari-hari. Di era Society 5.0 ini menekankan adanya kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk memecah berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Sehingga dalam era Society 5.0 ini, selain berkembang industrinya, agrarianya, informatika, dan komunikasinya, masyarakat juga harus diciptakan bagaimana untuk bisa berpikir kritis, menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana revolusi industri dan Society 4.0 dan kaitannya di dalam bidang pendidikan, yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Diki Ramadan. Oke, menyambung dari Pak Prima tadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan dari revolusi industri, era Society 5.0 dan juga pendidikan. Nah, diawali dari revolusi industri di mana memberikan dampak dari sebelumnya di bidang manufaktur atau bidang produksi itu dilaksanakan secara tradisional, sehingga adanya revolusi industri memberikan dampak transisi dari cara-cara tradisional menuju cara modern di bidang manufaktur. Nah, hal ini memberikan konsekuensi membutuhkan adanya tenaga kerja terampil dan melek huruf, di mana tenaga kerja dan terampil dan melek huruf itu haruslah melalui sebuah proses yang dinamakan sebuah pendidikan. Nah, dalam kaitannya dengan era Society 5.0,
pendidikan ini memegang peranan kunci, karena di era Society 5.0 dijelaskan bahwa era ini merupakan era digitalisasi, di mana manusia itu dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Sehingga teknologi tidak lagi dipandang sebagai alat produksi untuk menghasilkan sebuah barang saja, tapi juga dipandang sebagai alat atau teknologi untuk mengembangkan manusia. Sehingga dalam dunia pendidikan kita mengenal adanya integrasi antara teknologi dengan pendidikan. Di mana pada era seperti ini, kalau kita tarik ke ranah keindonesiaan, di dalam kurikulum Merdeka itu mengenalkan adanya pengintegrasian teknologi di dalam pembelajaran. Sehingga kita mengenal adanya teknologi pembelajaran seperti kuisis, seperti Kahoot dan lain sebagainya yang diintegrasikan untuk mengembangkan manusia itu sendiri. Nah, pada era Society 5.0 ini memberikan tuntutan bagi kita semuanya bahwa di era ini itu memerlukan sebuah keterampilan-keterampilan, tidak hanya keterampilan dalam hal penguasaan teknologi saja, tapi juga keterampilan untuk bisa memberdayakan teknologi sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari manusia itu sendiri. Dan dalam upaya meningkatkan kualitas manusia itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang era Society 5.0 dan pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Dharma. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang materi kali ini, yaitu era Society 5.0 dan pendidikan. Dalam gambarannya, yang pertama adalah teknologi itu memiliki adaptif dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar baik untuk siswa maupun untuk gurunya sendiri. Yang kedua, platform online, aplikasi pendidikan, dan gamifikasi dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Ketercapaian oleh siswa belajar sambil bermain juga tercapai. Yang ketiga, yaitu adalah keterampilan abad ke-21 ini, seperti berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah, terus komunikasi dan kolaborasi itu dapat terjalin dan terlaksana dengan baik, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang luar biasa di kemudian hari. Saya rasa itu keterkaitan antara era Society 5.0 dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bu Esti. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan pendidikan di era Society 5.0. Nah, yang pertama adalah mengenai kesenjangan digital atas kepemilikan perangkat teknologi dan internet menghambat pembelajaran. Yang kedua mengenai kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan di era Society 5.0. Nah, yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang kurang bijak seperti ketergantungan dalam penggunaan AI. Nah, biasanya peserta didik itu di zaman sekarang, di era saat ini itu lebih menggunakan hal-hal yang simpel. Jadi ketika ada pertanyaan misalnya di buku LKS ataupun diberikan pertanyaan melalui media sosial, nah anak-anak cenderung lebih ketergantungan menggunakan jawaban dari media sosial atau media-media lain seperti AI ini. Nah, yang keempat adalah mengenai pentingnya etika penggunaan teknologi seperti keamanan cyber dan pencegahan cyberbullying. Karena yang kita ketahui bahwa pada saat ini banyak sekali masyarakat kita, bahkan peserta didik itu sering membuli, bahkan mungkin orang-orang yang belum sama sekali kita tidak kenal itu dibully. Nah, hal itu sebenarnya kita harus cegah. Nah, itu makanya pentingnya peran guru untuk memberikan arahan bagaimana cara beretika dan etika penggunaan dalam teknologi. Nah, kemudian akan disampaikan selanjutnya oleh Pak Sofiuddin. Baik, melanjutkan dari Bu Esti tadi, sekarang peran guru dalam pendidikan era Society 5.0. Jadi ada 3. Yang pertama, guru bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator literasi digital dan keterampilan berpikir kritis. Di era teknologi yang semakin maju, yang semakin besar, tentunya para siswa sudah banyak yang menguasai itu, kita sebagai guru juga harus memberikan keterampilan berpikir kritis agar para siswa itu bisa membedakan mana informasi yang hoax dan informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Kita juga harus memberikan
literasi-literasi digital terkait mana sumber-sumber yang valid, yang bisa dipercaya, dan sumber-sumber yang bisa kita ragukan seperti itu. Yang kedua, yaitu mendesain pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Karena teknologi semakin maju, semakin banyak sekali teknologi itu bisa kita gunakan untuk media, kita manfaatkan sebagai pembelajaran yang lebih efektif. Karena kita tahu siswa-siswa sekarang itu sudah terbuka dengan teknologi-teknologi, kita juga sebagai guru harus mempelajari itu sebagai pembelajaran yang efektif agar bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, yaitu guru berperan sebagai katalisator kreativitas dan inovasi. Karena sebagai guru, kita juga harus update terkait informasi-informasi atau media teknologi yang sekarang itu dipakai atau digunakan oleh para siswa, sehingga kita tahu mana teknologi-teknologi tersebut yang itu bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran yang memunculkan kreativitas dan inovasi dari para siswa. Itu untuk peran guru dalam pendidikan era Society 5.0. Selanjutnya yaitu profesionalitas guru di era Society 5.0 yang akan dilanjutkan oleh Pak Adrian. Baik, materi selanjutnya tentang profesionalitas guru di era Society 5.0. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menggunakan berbagai teknologi pendidikan. Jadi, pada era Society 5.0, kita sebagai guru harus bisa menerapkan teknologi dalam proses pendidikan kita, proses pembelajaran kita. Saya beri contoh, misalkan ketika kita melaksanakan evaluasi, kita bisa menggunakan Google Form, Quizzes, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran aktif yang mendorong murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, guru perlu mengajarkan murid mengenai etika dan bijak menggunakan teknologi. Baik, untuk materi berikutnya tentang upaya peningkatan guru di era Society 5.0 akan dilakukan oleh teman saya Prima. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana upaya sih peningkatan guru di era Society 5.0 itu. Yang pertama, seorang guru itu harus diberikan sebuah pelatihan tentang bagaimana teknologi pendidikan pedagogik baru dan keterampilan abad ke-21. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya pendidikan kita masih banyak guru-guru yang sudah senior yang mungkin pada dulu ketika beliau waktu kuliah belum mengenal pembelajaran-pembelajaran yang sudah berkembang pada saat ini. Sehingga pelatihan terhadap guru-guru di sekolah itu sangat diperlukan untuk menunjang bagaimana guru tersebut bisa memberikan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik di kelas nantinya. Yang kedua, akses yang memadai terkait perangkat teknologi dan internet di sekolah juga perlu untuk ditingkatkan. Karena sejauh ini di era saat ini Society 5.0 kita tidak bisa pungkiri bahwasanya perangkat teknologi dan internet itu menjadi sebuah kebutuhan dalam hal proses belajar. Karena ketika belajar, peserta didik kita bukan hanya mendapatkan pengetahuan atau materi dari guru saja, tapi mereka bisa mengakses lebih luas dan melihat dunia lebih dekat lagi melalui perangkat teknologi dan internet. Nah, yang ketiga terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendorong bagaimana inovasi pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu Guru, pada kesempatan hari ini kita sudah belajar bagaimana sih menjadi guru di era Society. Nah, tentu menjadi guru Society di era Society 5.0 ini adalah menjadi sebuah tantangan bagi kita. Terlebih kita mendidik generasi yang akan mendorong kemajuan di Indonesia kelak nantinya. Nah, saya punya quotes Bapak Ibu bahwasanya kemajuan teknologi informasi itu memang sangat membantu kehidupan manusia. Namun, perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini bukan justru melupakan kehidupan sosial kita sebagai seorang manusia. Mari kita terus belajar Bapak Ibu untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, memberikan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, sehingga peserta didik kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang unik dari kita sebagai seorang guru.
Terima kasih, salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.